Shalom, semangat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita. Hari ini tertulis di 2 Korintus pasal 3 ayat 4. Namun sebelumnya kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kembali ke hadapan-Mu Bapa, karena besar kasih setiamu yang memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Kami mau membaca firman-Mu, biarlah Rohul Kudus-Mu yang mengajari kami, supaya kami memahami setiap firman yang akan kami baca dan kami dengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita dalam satu hari ini tertulis di 2 Korintus pasal 3 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Sekali lagi saya baca. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Demikian firman Tuhan. Ada orang yang mengaku-ngaku sebagai pelayan Tuhan supaya ia mendapat pujian. Ada orang yang mengaku-ngaku sebagai hamba Tuhan, namun tujuannya adalah supaya dia mendapat keuntungan. Biasanya mereka ini disebut sebagai pengajar-pengajar palsu yang mencari keuntungan dan mencari puji-pujian bagi dirinya, dan itu semua adalah sia-sia. Berbeda dengan Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus, dia melayani dengan tulus, dengan maksud yang murni, serta motivasi yang benar, yaitu supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bagi Rasul Paulus, pujian bagi dia adalah jika ada perubahan sikap hidup pada setiap anggota jemaat Korintus yang dilayaninya. Bagi Rasul Paulus adalah dia akan bersuka cita jika jemaat yang dilayaninya tetap setia kepada Injil. Paulus juga mengatakan bahwa semua yang dia kerjakan adalah pekerjaan Allah melalui Roh Kudus. Tuhan Allah melalui Roh Kuduslah yang memberikan kesanggupan kepadanya dan para pelayan yang lain untuk memberitakan Injil. Bukan karena kemampuan dan kehebatan mereka sendiri. Jadi Rohul Kudus inilah yang memegang peranan utama dalam penyampaian pengabaran Injil. Rohul Kuduslah yang bekerja di dalam hati setiap orang yang mendengarkan berita Injil. Rohul Kuduslah yang bekerja di dalam hati setiap orang yang mendengarkan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan para pelayan Tuhan lainnya. Rohul Kuduslah yang menghidup barukan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Artinya Rasul Paulus dan para hamba Tuhan yang menyebarkan Injil hanyalah alat di tangan Tuhan. Karena itu tidak seorang pun boleh bermegah atas keberhasilan pelayanan dan pemberitaan Injil. Sebab Rohul Kuduslah yang membuat Injil berhasil diwartakan. Rohul Kuduslah yang membuat Injil berhasil disebarluaskan hingga ke ujung-ujung bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan firman ini menyatakan kepada kita bahwa siapapun tidak boleh mencari keuntungan dari Injil. Siapapun tidak boleh mencari puji-pujian yang sia-sia. Karena prestasi yang dicapai melalui pelayanannya adalah karena Rohul Kudus, bukan karena dirinya sendiri. Sebab semua apapun yang terjadi adalah karena Rohul Kudus. Yang terpenting sekarang adalah apakah kita sudah menjadi surat Kristus yang terbuka seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, yang dapat dibaca oleh semua orang. Baik yang tampak melalui perubahan sikap hidup kita, yang tentu yang tidak sama lagi dengan sifat
atau sikap dunia ini. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Artinya nama Kristus yang dimuliakan. Apa yang dikehendaki Kristus itu yang harus kita lakukan. Hidup kita harus menjadi kesaksian bagi dunia ini. Supaya dunia ini mengenal kita sebagai murid Kristus, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Jadi tunjukkanlah buahmu. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Kalau Rasul Paulus di Roma pasal 12 ayat 2, dia katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau orang lain masih seperti dunia ini, jangan lantas kita ikut-ikutan seperti mereka. Tetapi berubahlah. Harus berani tampil berbeda. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Supaya nampak bahwa kita begitu yakin, begitu percaya kepada Allah karena Kristus. Kiranya setiap yang mendengar firman ini semakin bercahaya dan menampilkan kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Tidak perlu pusing dengan komentar negatif dari orang lain, tetapi tetaplah bertekun menjalankan kehidupan yang sudah dipercayakan oleh Tuhan Allah kepada kita melalui Yesus Kristus. Beritakanlah Injil melalui kehidupanmu. Dengan demikian kehidupan kita akan berbuah kebaikan bagi banyak orang. Sebab itu melalui firman ini jadilah surat Kristus yang dapat dibaca semua orang. Baik dari cara kita menjalani hidup sehari-hari, baik dari cara kita berkata-kata, baik dari cara kita memperlakukan sesama kita dengan sopan santun. Kiranya semua yang melihat kita, yang membaca gerak-gerik kita, yang mendengarkan Injil dari Kristus dapat melihat cahaya Injil itu dari setiap diri orang Kristen. Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memilih kami menjadi surat Kristus. Ajar kami Tuhan supaya tetap tunduk di bawah kaki salib-Mu. Ajar kami Tuhan supaya tetap setia dan tidak haus akan pujian. Ajar kami Tuhan untuk tidak serupa lagi dengan dunia ini. Ajar kami Tuhan supaya kami dapat menjadi berkat dan memberkati kehidupan orang lain. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman ini. Mari kita tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.